Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma ma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, hadirin yang alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Pada hari ini kita akan membahas salah satu tuntunan Islam. Dan ini menjadi salah satu karakteristik dan kemuliaan syariah yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ini. Di mana sekalipun manusia diberikan kemampuan, diberikan keinginan di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu dan kemampuan untuk mewujudkan keinginannya itu, tetapi tidak serta-merta manusia dibiarkan begitu saja melakukan setiap yang ia inginkan semaunya. Tidak otomatis setiap keinginan yang kita miliki bisa kita lakukan, laksanakan dan kerjakan asal jadi dan semau sekehendak kita. Tetapi ada aturan di dalam syariah Islam. Dan aturan ini sesungguhnya adalah bentuk rahmah atau kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Ada perintah, ada larangan. Di dalam setiap perintah pasti ada maslahat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam setiap yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk dilakukan, maka di dalamnya ada mudarat bagi hambanya. Terkait tata aturan di dalam melakukan aktivitas, ada adab-adab yang hendaknya setiap mukmin memperhatikan aturan atau adab-adab itu, sehingga dengannya diharapkan dalam setiap aktivitas kita mendulang pahala, meraih dan mendapatkan pahala yang berlipat atas aktivitas kita, walaupun aktivitas yang mubah, yang boleh dan rutin kita lakukan dalam keseharian kita. Salah satu yang hari ini insya Allah menjadi tema pembahasan kita adalah dalam hal makan dan minum. Ada adab, sebagaimana ada adab di dalam atau yang menuntun dan terkait aktivitas kita yang lainnya. Di dalam atau terkait dengan adab makan dan minum ini, kita akan mengutip beberapa hadis dari cukup banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tuntunan bagaimana kita dalam makan dan minum. Dan kita akan kutip beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah terkait atau tuntunan adab makan adalah dengan mengucapkan basmalah di awal sebelum kita makan dan mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala di akhir atau setelah dan selesai kita makan. Beberapa hadis yang terkait tuntunan atau adab ta'am ini, adab dalam kita makan ini adalah yang pertama hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan dan memerintahkan kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma tentang tuntunan ketika makan.
yaitu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Samillaha wa kul biyaminik wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Yang pertama adalah sebutlah nama Allah dengan mengucap basmalah, dengan mengucap bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Yamin. Ya. Makanlah dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, wa kul mimma yalik. Makanlah apa yang dekat denganmu. Mulailah dengan apa yang dekat di hadapan kita, ya. Dijelaskan di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dihidangkan makanan kepada beliau, ya. Dan saat itu ada Umar bin Abi Salamah yang masih kecil. Rasulullah SAW melihat, ya, beliau Ibnu Abi Salamah yang masih kecil ini langsung mengambil tanpa ketertiban, begitu ya. Langsung kesana kemari mengambil apa yang ada dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengabaikan, apalagi meninggalkan kesempatan atau setiap kesempatan yang beliau lihat dan saksikan untuk dijadikan media tarbiyah bagi para sahabatnya dan umumnya kepada seluruh umatnya. Termasuk ketika ada Ibnu Abi Salamah yang datang di hadapan Rasulullah SAW untuk mengambil makanan ini. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk mengucapkan basmalah sebelum makan. Dan hadis yang tadi kita bacakan, untuk makan dengan tangan kanan dan makan dari apa yang dekat. 3 hal yang menjadi bagian dari adab makan ini. Yang pertama adalah mengucap basmalah, mengucap bismillah. Ini menjadi wajib, ya. Wajib bagi kita mengucapkan basmalah sebelum kita makan. Minimalnya adalah bismillah. Dan la haraj dijelaskan oleh para ulama jika menambahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. At-tasmiyah ini, ya, wajib untuk diucapkan, dilafazkan dengan lisan kita sebelum kita memakan makanan, ya, atau sebelum kita minum, karena lafaz ta'am di sini bersifat umum, baik mencakup apa yang kita makan maupun cairan atau minuman yang kita minum. Bagaimana orang yang tidak mengucapkannya, maka ia berdosa. Dan bukan hanya itu, ketika ia makan dan minum tanpa mengucapkan basmalah ini, hadir makhluk yang memang senantiasa menunggu kesempatan untuk mencelakakan Bani Adam pada umumnya, yaitu syaitan bersekutu dengan orang yang tidak mengucapkan lafaz basmalah ketika makan atau ketika minum. Apalagi hamba yang beriman, seorang muslim yang rela ada musuh yang paling nyata yaitu syaitan menemaninya, ya, menikmati sebuah hidangan atau makan atau minum. Tidak ada satupun seorang mukmin yang ingin ini terjadi. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan basmalah. Dan hadis yang kedua menjelaskan kepada kita yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhuma binti Abi Bakar As-Siddiq
di mana beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntun, mengingatkan umatnya ketika lupa mengucapkan basmalah di tengah atau setelah selesai memakan makanan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyazkurismallahi ta'ala." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka berzikirlah, ucapkanlah nama Allah Ta'ala, yaitu bismillah. Fa in nasiya, diperhatikan, fa in nasiya, adapun jika ia lupa, ayadzkura asmallahi ta'ala fi awwalihi, mengucapkan nama Allah dengan bismillah di awal sebelum ia makan, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita, bagi mereka yang lupa, dan manusia seringkali lupa hal-hal yang semua telah mengetahuinya. Setiap mukmin pasti mengetahui ini, boleh jadi dia lupa. Karena apa? Karena memang syaitan selalu menjadikan manusia tergesa-gesa atau dalam kondisi lupa untuk melakukan kebaikan, melakukan tuntunan di dalam Islam. Maka diingatkan untuk segera mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang kedua adalah dengan makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik, perintah Rasulullah SAW dalam hadis ini menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan adalah wajib. Dan barang siapa yang makan dengan tangan kiri, maka dia berdosa dan mendurhakai Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mendurhakai Rasulullah SAW, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka dia telah mentaati Allah Ta'ala. Dia telah mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kul mimma yalik, makanlah dari apa yang dekat denganmu. Jika kita makan dalam sebuah hidangan dan ada bersama kita hadir beberapa orang, kita tidak makan sendirian, kita makan bersama, maka kita diperintahkan untuk makan dari apa yang dekat. Tidak mengambil yang jauh terlebih dahulu, tidak mengambil apa yang ada di sisi orang lain yang jauh letaknya dari kita. Ya. Karena adab yang demikian, tidak mengambil dari yang dekat, tetapi malah memilih atau mengambil apa yang ada di sisi orang lain yang jauh. Ini termasuk su'ul adab, ya. Di dalam Islam kita dituntun untuk menerapkan adab-adab yang baik, ya. yang hasan, ya. Dan semua tuntunan di dalam Islam adalah keindahan dan kebaikan bagi kita. Dijelaskan oleh para ulama, pengecualiannya apabila dihidangkan makanan dalam ragam menu, ya, ragam menu. Dalam hal ini diperbolehkan, ya, untuk meminta diambilkan apa yang jauh dari kita, ya. Jika tidak demikian, maka hendaknya kita mengambil yang dekat. Banyak hikmah di balik setiap syariah. Salah satunya adalah kita menghindari hal-hal yang dapat menyakitkan atau menyakiti saudara kita, termasuk dalam hal-hal yang sepele, ya. Kedua, hendaknya kita bersikap, ya, menjauhi sikap
tamak terhadap sesuatu, termasuk makanan sekalipun kita sangat ingin, heres ya, karena dihidangkan makanan yang lezat, tetapi tahan diri. Ya, tahan diri. Sabari, begitu ya. Tidak menunjukkan kerakusan atau ketamakan di dalam menyantap hidangan yang dimakan bersama-sama itu. Dan di dalam hadis ini tentu ada faedah yang besar. Hendaknya setiap kita orang-orang dewasa, wabil khusus para orang tua, menyempatkan diri untuk mengajarkan anak-anak kita dan anak kecil pada umumnya tentang adab-adab termasuk dalam makan dan minum ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga yang selanjutnya adalah menjelaskan hikmah, dan Rasulullah SAW mengabarkan pentingnya kita melaksanakan adab di dalam makan dan minum ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, dan ia menyebut nama Allah ketika masuk ke rumah itu dan ketika menyantap makanan. Qala syaitanu li ashabih, maka syaitan akan berkata saat itu, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat untuk bermalam bagi kalian. Syaitan mengabarkan kepada kawan dan tentara-tentaranya itu, enggak ada tempat bermalam di tempat ini, di rumah ini. Wala asya, dan tidak ada santapan malam bagi kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi, dan jika orang tadi tidak menyebut nama Allah ketika masuk ke dalam rumahnya itu, qala syaitan, maka syaitan akan berkata, adraktumul mabit, kalian sekarang dapat tempat bermalam. Kalian sekarang dapat tempat bermalam, dapat ruang di tempat ini, di rumah ini. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi, dan jika orang tadi tidak mengucapkan nama Allah bismillah ketika menyantap makanannya, qala syaitan adraktumul mabita wal asya, kalian mendapatkan tempat bermalam dan santapan makan malam, asya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan menekankan pentingnya berzikir, ya, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas kita, termasuk ketika masuk rumah, hendak masuk rumah, dan ketika menyantap makanan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa ada makhluk yang senantiasa mengintai kita, menunggu kesempatan ketika kita lalai, ketika kita lupa. Ditunggu-tunggu ini. Saat waktu kesempatan ini memang dicari. Ketika seorang mukmin mengingat Allah dan mengucapkan bismillah ketika masuk rumah, selamat dia, karena makhluk yang memang senantiasa mengintai dan akan mencelakakannya ini terhalangi, tercegah dari ikut serta tinggal di dalam rumah itu. Dan demikian pula ketika ingin menyantap hidangan. Makhluk yang senantiasa mengintai manusia ini terhalangi, tercegah dari menyantap makanan. Karena itu jangan heran ketika ada rumah yang terasa gersang dan selalu ada masalah. Ada banyak makanan di dalam rumah tetapi tidak pernah kenyang.
tidak pernah mendatangkan rasa puas bagi pemiliknya. Jangan heran. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang lalai. Dan ada makhluk lain yaitu syaitan yang memang senantiasa sangat hiras semangat memusuhi Bani Adam, apalagi seorang mukmin, ya, memusuhi seorang mukmin untuk dicelakakan. Dan hilanglah keberkahan, ya, pada diri seorang mukmin dan keluarganya jika ia terus-menerus dalam kelalaian seperti itu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menuntun kita untuk mengucapkan zikir ketika masuk ke rumah. Secara lebih detail, beliau di dalam sebuah hadis mengajarkan kita zikir ketika masuk rumah, yaitu Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Ya Allah, dengan namamu aku masuk dan aku keluar rumah. Dan kepada Allah lah saja Rabb kami bertawakal, menyerahkan segala urusan kami. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu tempat masuk dan tempat keluar yang baik, tempat tinggal yang baik. Kita senantiasa diperintahkan, dituntun untuk meminta segala bentuk kebaikan apapun itu, besar atau kecil, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lalai, lupa. Seakan-akan sudah jadi jagoan. Sudah serba bisa. Ya. Tidak mau menyandarkan diri dan segala urusan kita kepada Allah. Orang yang lalai hakikatnya demikian. Walaupun secara lisan dia tidak mengucapkan hal itu, tetapi hakikatnya demikian. Merasa sudah bisa mencari harta, bekerja. Ya. Seakan-akan harta itu dia yakini, walaupun tidak diucapkan demikian, adalah hasil keringat jerih payahnya semata. Padahal semua wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang ada pada kalian adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Makan, minum, rumah, menikah, berpasangan, berketurunan, semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an. Beliau menceritakan satu peristiwa, satu kejadian yang beliau alami bersama para sahabat dan tentunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hari kami, kata Hudzaifah radhiyallahu an, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihidangkan makanan kepada kami, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kami, kata beliau, kata Hudzaifah, tidak mulai mengambil dengan tangan-tangan kami kecuali sebelum Rasulullah SAW, ya, sebelum Rasulullah SAW mulai mengambil atau meletakkan tangannya ke hidangan makanan itu. Suatu hari, ketika kami sedang makan bersama Rasulullah SAW, datang, ya, seorang anak kecil. Datang anak kecil. Dan anak ini tiba-tiba begitu datang, kemudian menyeruak dan langsung, ya, tangannya itu kesana kemari, ingin mengambil apa yang dihidangkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW mengambil tangan si anak tadi itu,
untuk mencegahnya. Ya. Enggak lama kemudian datang seorang Arabi, seorang Badui. Ya. Demikian pula, sama. Ya. Seakan-akan buru-buru ingin mengambil apa yang dihidangkan di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW mencegah tangan Badui tadi dan beliau mengajarkan, mentaklim, mentarbiyah para sahabatnya dengan mengabarkan sungguhnya syaitan sangat ingin mengambil makanan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ia datang menyertai atau bersama datangnya anak kecil tadi itu. Karena itulah aku mengambil tangan sang anak tadi. Dan syaitan juga datang menyertai orang Badui tadi yang kalian telah lihat itu maksudnya, ya, yang datang tergesa-gesa ingin segera mengambil hidangan di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Fa akhadtu biyadihi, aku pun segera mengambil tangan orang tadi. Dan Rasulullah SAW bersumpah, ya, dengan nama Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah Subhanahu wa taala, bahwa tangan syaitan itu ada ketika aku memegang tangan kedua orang tadi itu. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau ketika sebelum menyantap hidangan atau makanan. Kemudian yang terakhir barangkali ini hadis yang sangat terkait dengan tercegahnya syaitan, ya, ketika seseorang ingin menyantap makanan dan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Dari Umayyah bin Makhsyah as-Sahabi radhiyallahu an, beliau berkata bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk dan di sisi beliau ada seorang laki-laki yang sedang makan. Orang tadi, sahabat tadi makan, tetapi tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala sampai tinggal sedikit makanannya itu. Ketika ia ingin menyantap makanan yang tinggal sisa sedikit itu, dia baru ingat. Dan di saat itu ia langsung mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sahabat ini lupa mengucapkan bismillah di awal sebelum makan. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW ketika melihat sahabat yang lupa mengucapkan basmalah di awal sebelum makannya dan lalu ingat di tengah makannya itu, Rasulullah tersenyum, tertawa. Fadahikan Nabi SAW dan mengabarkan satu kejadian yang para sahabat tidak menyaksikannya, karena ini adalah perkara yang gaib. Rasulullah SAW menceritakan, ya, mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Syaitan, ya, makan sejak awal bersama orang tadi makan makanannya. Syaitan makan sejak awal bersama orang tadi sejak ia menyantap makanannya itu. Falamma dzakara smallahi, ketika orang tadi ingat, ya, sebelumnya lupa, lalu ketika ia ingat dan mengucapkan ismallah, mengucapkan basmalah, bismillah fi awalahu, bismillahi awalahu wa akhirahu tadi, istaqa'a ma fi batnihi, syaitan pun memuntahkan isi perutnya. Syaitan, ya, ketika mendengar orang tadi mengucapkan basmalah di tengah makannya itu, langsung lantas seketika itu juga istaqa'a, memuntahkan, mengeluarkan apa yang telah ia makan bersama orang tadi sejak awal itu. Hadis ini khawafillah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa syaitan akan senantiasa menyertai Bani Adam manakala
dalam keadaan lalai dan lupa. Sampai dalam hal menyantap makan dan minum. Ya. Dan setan tercegah, yang diperhatikan, dari apa-apa yang aktivitas yang diucapkan basmalah padanya. Setan tercegah, setan tercegah dari apa-apa atau segala aktivitas yang diucapkan basmalah padanya, atau zikrullah di dalamnya, termasuk dalam hal makan dan minum. Karena itu di dalam seluruh aktivitas seharian kita, rutinitas kita sebagai insan manusia, Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana doa dan zikir atau lafaz-lafaz azkar yang di dalamnya coba kita baca, hafalkan dan perhatikan, tadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga diharapkan hari demi hari, waktu demi waktu, keimanan kita bertambah, ya, ilmu kita semakin bertambah, ya. Ibadah kita bukan hanya rutinitas, tetapi yang bermakna dan berbobot atau berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita sekalian. Dan ini saja barangkali yang bisa kita bahas, beberapa hadis yang terkait adab at-ta'am, adab dalam hal makan dan minum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.